bahwa anak cucu keturunan Adam ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada yang berwarna kulit, ada yang tak berwarna, ada yang sedang-sedang saja. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk saling menghina, mengejek. Lita'arafu, untuk saling mengenal adat istiadat bahasa. Ini kita kalau tidak saling kenal adat istiadat bahasa, oh kita nganggap orang kurang ajar. Kita kalau makan di Mesir, orang Mesir itu biasa aja dia ngambil tisu. Ini sedang makan orang ramai ini. Orang kita kalau tak paham langsung muntah. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau mereka pergi ke tempat kita, di tempat makan kita kalau udah kekenyangan biasa. Itu bagi mereka pantang. Tak boleh. Makanya kalau kekenyangan langsung. Kalau ada orang di depan orang Mesir bilang, langsung semua di satu rumah makan itu berhenti makan. Itulah perlunya kita mengenal adat istiadat. Tak kenal maka tak sayang. Yang lebih bahaya, belum kenal udah sayang. Tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Perlunya kita. Bahasa juga begitu. Bahasa ini kalau kita tak tahu bahasa orang, oh bisa berkelahi kita. Datanglah orang Batak ke rumah makan orang Minang. Orang Batak kalau nanya apa kabar kan biado. Biado. Kata orang Minang, babi ndak ado kambiang gitu. Padahal dia nanya apa kabar. Nah, inilah pentingnya mengetahui bahasa, adat istiadat, bagaimana kebiasaan orang. Nah, ini saya alhamdulillah jauh berjalan, banyak ditengok, macam-macam saya tengok. Pergi saya ke Aceh, rupanya orang Aceh kalau menyambut tamu dicabutnya daun-daun pokok kayu, cabut akarnya itu dimasukkan ke air, siramkan, namanya pesejuk. Pergi pula saya ke Papua. Begitu sampai di Papua, rupanya orang Papua ini caranya menyambut tamu, diambilnya piring besar, gambar burung kasuari, diletakkan. Saya sangka mau kasih makan. Mau banyak nasinya ini. Rupanya dipijak piring itu. Ada piringnya saya, tak ada nasinya. Ada piringnya saya bawa di rumah. Pergi ke Kalimantan, lain pula cara orang Kalimantan nyambut orang Dayak. Dikasihnya tebu panjang, kasih golok satu. Saya tanya dulu bisi, untuk apa ini? Cincang sekali cincang. Oh, pergi pula ke Minangkabau, ditarikan orang tuh piring, ting 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 gitu. Begitu sampai saya disambut Bupati Agam, menarilah anak-anak orang awak, menari nyambut, membawa tepak sirih. Dibawanya tepak sirih. Saya ambillah satu lembar daun sirih tadi, saya tarik. Saya lipat, saya gigit, mak pedas gini menghabiskan. Setelah itu baru diserahkannya ke Pak Bupati, saya duluan. Habis itu Bupati, saya tengok Bupati itu ngambil sedikit aja. Oh begitu rupanya. Barulah saya tahu akan datang di mana-mana kalau ada ngasih tepak sirih, saya ambil sedikit. Nah, itulah perlunya kita tahu adat istiadat supaya kita tak kena prank. Kalau tidak kita nanti suuzon sama orang. Perlu mengenal. Beda orang kita Sumatera sama orang di Jawa Barat. Orang Jawa Barat kalau ngomong lembut. Macam tak kedengar. Beda orang kita. Apa kau nengok mana mata kau? Gitu. Di sana kalau ada kaki orang terpijak di stasiun kereta api atau naik bis, kakinya mbak katanya. Kalau tempat kita tak ada mata kau tadi. Kenapa di tempat kita orang itu bicaranya kuat? Karena angin kencang dan makanannya pedas. Cobalah makanan dari mulai Aceh, orang Melayu, asam podeh, rendang pedas. Beda sama orang di Jawa, makanannya manis-manis. Nangka muda itu pun dikasih orang tuh gula merah. Silap-silap, ini gula ya apa kolak gitu. Nah itu. Nah jadi
lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kita mesti paham ini adat istiadat tradisi orang. Tapi yang paling beruntung adalah kalau orang Batak nikah sama orang Jawa, itu paling beruntung. Dari tulang jadi emas. Lama dipanggil, ya ada tulang. Oh gitu, sampai dia ke Jawa. Pripun kabarnya mas? Api kata dia. Jadi saya termasuk beruntung. Saya memang di sini tulang, tapi kalau pergi saya ke Jombang, emas soman. Itulah perlunya kita memahami ini semua. Bisa tak Allah jadikan kita ini makhluk satu saja? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kenapa dibuatnya ada beraneka macam ragam? Karena di warna-warni itulah ada keindahan. Bukankah pelangi itu indah karena warna-warni? Bisa untuk update status. Tapi jangan serentak, nanti ketahuan. Nah,